Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Juniarti dengan NIM 240209537 dari kelas PT IKB. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ke-6 Matematika Distrik dari Bapak dosen Pak Fadli Rahman Baso SPD MPD. Adapun tugasnya yaitu membuat 10 soal esai dengan penjelasannya. Adapun materi yang saya ambil yaitu teori himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama yaitu, buktikan bahwa jika X adalah himpunan dengan X sama dengan N, maka banyaknya himpunan bagian Px adalah 2 pangkat N. Jawabannya yaitu, setiap elemen X memiliki 2 kemungkinan dalam pembentukan himpunan bagian. Kemungkinan yang pertama yaitu masuk ke dalam subset, dan kemungkinan yang kedua yaitu tidak masuk ke dalam subset. Kemudian, karena ada N elemen dan tiap elemen memiliki 2 pilihan, maka jumlah total kombinasi adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau N kali, sama dengan 2N. Jadi, untuk himpunan Px adalah sama dengan 2N. Selanjutnya, pembahasan soal yang kedua. Diberikan himpunan A, B, dan C dalam semesta tertentu dengan A semesta B dan B semesta C. Buktikan bahwa A semesta C. Penjelasan jawabannya yaitu, pertama kita misalkan X elemen A. Nah, karena A semesta B, maka X adalah elemen. Penjelasan jawabannya yaitu, kita misalkan X elemen A gabungan B min C, maka X elemen A gabungan B dan X bukan elemen C. Jadi, X elemen A atau X elemen B dan X bukan elemen C. Sehingga X elemen A dan X bukan elemen C atau X elemen B dan X bukan elemen C. Yang berarti X elemen A min C gabungan B min C. Dan sebaliknya, misalkan X elemen A min C gabungan B min C, maka X elemen A min C atau X elemen B min C, yang artinya X elemen A atau X elemen B dan X bukan elemen C. Maka X elemen A gabungan B dan X bukan elemen C, sehingga X elemen A gabungan B min C. Selanjutnya, pembahasan soal yang keempat. Misalkan A terdapat himpunan 2, 3, 4, 6, dan 8. Dan B terdapat himpunan 5, 6, 7, 9, dan 10. Pertanyaannya yaitu, tentukan A gabungan B dan B, hitunglah jumlah himpunan bagian dari A gabungan B. Penjelasan jawabannya yaitu, gabungan dari kedua himpunan yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian yang B, jumlah elemen A gabungan B adalah 9. Sehingga banyaknya himpunan bagian adalah, kita menggunakan rumus 2 pangkat A gabungan B. Jadi 2 dikali 9. 2 dikali 9 sama dengan 512. Kemudian pembahasan soal yang kelima. Dalam suatu survei, ada 140 orang yang menyukai kopi, 110 orang yang menyukai es teh, 50 orang yang menyukai keduanya, dan total responden ada 200 orang. Tentukan jumlah orang yang tidak menyukai kopi maupun es teh. Gunakan diagram Venn dan prinsip inklusi-eksklusi untuk menjawab pertanyaan ini. Penjelasan jawabannya yaitu, yang pertama, kita hitung yang menyukai setidaknya salah satu. Kita menggunakan rumus K gabungan E sama dengan K plus E. K ini sebagai kopi dan
E ini sebagai ST. Cut. Penjelasan jawabannya itu, pertama kita hitung yang menyukai setidaknya salah satu. Kita menggunakan rumus K gabungan U. K ini kita misalkan copy. Cut. Penjelasan jawabannya yaitu, yang pertama kita hitung yang menyukai setidaknya salah satu. Kita misalkan copy sebagai K dan ST sebagai E. Nah, jadi kita menggunakan rumus K gabungan E sama dengan K plus E. Dikurangi K irisan E. Jadi kita memasukkan nilai-nilai yang terdapat dalam survei, yaitu K bernilai 140 dan E 110 dan K irisan E adalah 50. Jadi total jumlah dari perhitungan ini yaitu 200. Nah, karena total responden ada 200, maka yang tidak menyukai keduanya adalah kita mengurangi dari hitungan yang menyukai setidaknya salah satu, yaitu 200 orang dengan jumlah responden 200 orang. Jadi hasilnya 0. Jadi semua responden menyukai minimal salah satu dari kopi atau ST. Selanjutnya pembahasan yang keenam. Buktikan bahwa A irisan B komplemen sama dengan A komplemen gabungan B komplemen, di mana tanda koma di atas menunjukkan komplemen himpunan. Penjelasan jawabannya yaitu, yang pertama kita melakukan pembuktian. Misalkan X elemen A irisan B komplemen, ini berarti X bukan elemen A irisan B, yaitu X tidak memenuhi X elemen A dan X elemen B. Dengan logika, jika X tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka X harus memenuhi X bukan elemen A atau X bukan elemen B. Dengan definisi X elemen A komplemen atau X elemen B komplemen, sehingga X elemen A komplemen gabungan B komplemen. Sebaliknya, jika X elemen A komplemen gabungan B komplemen, maka X elemen A komplemen atau X B komplemen. Sehingga X bukan elemen A atau X bukan elemen B, maka X bukan elemen A irisan B, sehingga X elemen A irisan B komplemen. Jadi terbukti bahwa A irisan B komplemen sama dengan A elemen A komplemen gabungan B komplemen. Selanjutnya pembahasan soal yang ketujuh. Di sebuah pasar swalayan terdapat produk-produk dengan kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang elektronik 100 produk. Pakaian ada 90 produk dan makanan 110 produk. Produk yang termaksud elektronik dan pakaian ada 30 dan produk yang termaksud elektronik dan makanan ada 20 dan produk yang termaksud pakaian dan makanan ada 10 dan produk yang termaksud ketiga kategori ini ada 5. Pertanyaannya yaitu hitunglah total produk yang terdaftar dengan asumsi setiap produk hanya terdaftar sekali. Penjelasan jawabannya yaitu kita menggunakan prinsip inklusi-eksklusi. Kita memisahkan E adalah barang elektronik dan P adalah pakaian, M adalah makanan. Jadi kita menggunakan rumus E gabungan P, P gabungan M. Yang sama dimana sama dengan E plus P ditambah M min E irisan P ditambah E irisan M ditambah P irisan M ditambah E irisan P irisan M. Jadi kita memasukkan setiap nilai yang terdapat pada produk-produk. Itu nilai E adalah 100, P adalah 90, dan M adalah 110.
Dan nilai selanjutnya yaitu 30 ditambah 20 dan ditambah 5. Jadi jumlah dari 100 ditambah 90 ditambah 110 adalah 300, dan jumlah dari 30 ditambah 20 ditambah 10 yaitu 60 dan ditambah 5. Hasil dari ini yaitu 245. Jadi total produk yang terdaftar dengan asumsi setiap produk hanya terdaftar sekali adalah 245 produk. Selanjutnya pembahasan soal yang ke-8. Dalam suatu kampus terdapat 500 mahasiswa. Diketahui 200 mahasiswa mengikuti organisasi A, 300 mengikuti organisasi B, dan 100 mahasiswa mengikuti kedua organisasi. Nah, tentukan banyak mahasiswa yang hanya mengikuti organisasi A. Penjelasan jawabannya yaitu mahasiswa yang hanya mengikuti organisasi A adalah 200 dikurangi 100, di mana 200 ini adalah mahasiswa yang mengikuti organisasi dan 100 adalah mahasiswa yang mengikuti kedua organisasi. Jadi kita mengurangi dari mahasiswa tersebut yang mengikuti organisasi A dan 100 mahasiswa mengikuti kedua organisasi. Jadi jawabannya adalah 100. 100 mahasiswa yang hanya mengikuti organisasi A. Selanjutnya pembahasan soal yang ke-9, yaitu diberikan himpunan A yang berisi bilangan bulat mulai dari min 5 sampai dengan 5, dan B berisi himpunan bilangan bulat dari min 4 sampai 4. Bilangan bulatnya termaksud bilangan bulat genap. Kemudian pertanyaannya yaitu tentukan A gabungan B dan A irisan B dan A selisih B. Penjelasan jawabannya yaitu diketahui himpunan A berisi min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan B berisi min 4, min 2, 0, 2, dan 4. Kemudian dari yang diketahui nilai himpunannya, kita dapat gabungan antara A dan gabungan B yaitu min 5, 4, 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah gabungan dari A dan B. Kemudian irisan dari A dan B adalah min 4, min 2, 0, 2, dan 4. Kemudian yang selisih A dan B yaitu min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Selanjutnya pembahasan soal yang terakhir atau soal yang ke-10, yaitu berikan contoh nyata penggunaan konsep teori himpunan dalam sistem informasi manajemen atau komputer, dan jelaskan bagaimana konsep himpunan diterapkan dalam pengolahan data. Jawabannya yaitu contoh nyatanya adalah database relasional. Itu penjelasannya yaitu setiap tabel dalam database dapat dianggap sebagai kumpulan data. Operasi-operasi pada tabel seperti union, intersect, dan except dalam SQL merupakan implementasi langsung dari kumpulan operasi, yaitu gabungan irisan dan selisih. Misalnya, jika ada dua tabel yang masing-masing berisi data pelanggan dari wilayah berbeda, operasi union atau gabungan ini digunakan untuk menggabungkan kedua tabel sehingga menghasilkan satu kumpulan data pelanggan tanpa duplikasi. Nah, konsep ini memungkinkan pengolahan data secara efisien dan memastikan integritas data dalam sistem informasi. Kemudian itulah pembahasan soal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Saya Puput Juniarti pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.